Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 izinkan untuk memaparkan hasil tugas besar kami yang berjudul efisiensi energi. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Di sini ada Adinata yang sudah hadir, ada Nabil, ada Dimas, ada Ning Intan, ada saya sendiri Sania Rahmalia, dan juga ada Dinda. Lalu untuk yang izin ada Ilman. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan kepada Adi, dipersilahkan. Baik, kita masuk pada topik yang pertama yaitu SDGs. SDGs merupakan 17 tujuan global PBB yang bertujuan mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan menjamin kesejahteraan seluruh umat manusia hingga tahun 2030. Adapun tujuan utamanya, yang pertama, untuk topik energi yang berfokus pada SDGs 7, 12, dan 13 untuk mendorong efisiensi energi serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian ada tema pendukungnya, kami mengambil dua topik yaitu parenting dan hukum. Parenting, SDGs yang terkait yaitu SDGs 3, 4, 5, dan 16, yaitu penguatan peran keluarga dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian SDGs yang terhubung kepada topik hukum yaitu SDGs 1, 4, dan 16, yaitu penegakan keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Kemudian ada pun pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ada sosial, ekonomi, lingkungan. Sosial, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Kemudian ada ekonomi yaitu penguatan inovasi, produktivitas, dan pekerjaan layak. Kemudian ada lingkungan yaitu pemanfaatan energi bersih dan mitigasi perubahan iklim. Next. Kemudian ada sustainable topics yang kami di sini mengambil 3 topik yaitu parenting, energi, dan hukum. Topik parenting yaitu generasi hebat lahir dari keluarga yang sadar akan perannya. Penguatan pola asuh positif dan literasi di keluarga yang mudah untuk membentuk generasi berkarakter dan berdaya saing. Kemudian di topik energi yaitu bumi yang lestari bergantung pada cara kita menggunakan energinya. Penerapan efisiensi dan energi terbarukan sebagai langkah menuju keberlanjutan lingkungan. Kemudian topik hukum, keadilan hanya hidup ketika masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya. Peningkatan literasi hukum guna memperkuat keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat. Next. Di sini kami mengambil topik energi, karena merupakan pondasi utama pembangunan berkelanjutan yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketersediaan energi yang bersih dan efisien menjadi faktor kunci bagi kesejahteraan dan ketahanan global. Urgensinya adalah yang pertama, krisis energi menekan ekonomi dan ketahanan nasional. Kemudian yang kedua, emisi karbon meningkat mempercepat perubahan iklim. Yang ketiga, transisi energi bersih wajib menuju net zero emission. Kemudian yang keempat, efisiensi energi menjaga sumber daya bagi generasi mendatang. Topik ini sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu SDG 7, SDG 12, dan SDGs 13. Yaitu yang pertama, yang SDGs 7 adalah energi bersih yang terjangkau, dan SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan SDGs 13 yaitu aksi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih Adi. Saya akan melanjutkan pada fokus dan ruang lingkup. Fokus dan ruang lingkup kami itu ada mahasiswa Telkom University, fokus perilaku, dan teknis dikesampingkan. Pada mahasiswa Telkom University, penelitian ini difokuskan pada mahasiswa yang sedang berkuliah di Telkom University karena mereka mewakili generasi muda yang dekat dengan teknologi dan berpotensi menjadi agen perubahan dalam perilaku hemat energi di lingkungan kampus. Kedua, ada fokus perilaku. Penelitian menyoroti bagaimana mahasiswa berperilaku dan membentuk kebiasaan dalam menggunakan energi sehari-hari.
seperti listrik dan air, serta tingkat kesadaran mereka terhadap dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Ketiga, ada teknis dikesampingkan. Fokus penelitian bukan pada hal teknis seperti sistem listrik, panel surya, atau infrastruktur energi, melainkan pada perubahan perilaku manusia dan pendekatan edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran energi. Next. Berikutnya ada metodologi penelitian kami. Pre-study and initial exploration. Mengidentifikasi masalah awal dan memahami konteks kesadaran energi di lingkungan kampus. Pattern finding and interpretation. Menganalisis data untuk menemukan pola perilaku, tantangan, dan faktor yang memengaruhi efisiensi energi. Data gathering atau survey and study literature. Mengumpulkan data primer dan survei mahasiswa dan data sekunder dari sumber resmi seperti Bappenas dan ISDM. Opportunity mapping dan ideasi awal. Menyusun peluang solusi dan ide awal untuk meningkatkan kesadaran serta praktik hemat energi. Sumber data kami yang pertama, sumber data primer, survei mahasiswa Telkom University tentang perilaku hemat energi melalui Google Form. Sumber data sekunder kami, untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari sumber resmi nasional dan internasional terkait energi dan SDGs. Berikut sumber datanya. Yang pertama ada data yang menunjukkan posisi Indonesia dalam mencapai energi berkelanjutan sesuai target global SDGs. Bappenas Laporan SDGs 2023. Berikut linknya. Berikutnya ada data yang menjadi sumber kuantitatif utama untuk memahami kondisi aktual energi Indonesia dan mendukung analisis efisiensi energi di kalangan mahasiswa. Kementerian ISDM, Handbook Energi 2003. Linknya. Dan di sebelah kanan ini berikut ada tabel untuk data-datanya. Terima kasih sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan proses pre-decision-nya, di mana ada dua, yaitu ada primer dan sekunder. Saya akan menjelaskan primer terlebih dahulu. Sebanyak 82,6% mahasiswa menyadari pentingnya perilaku hemat energi, namun belum menerapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada sebesar 56,5% responden menilai kesadaran energi di kampus itu tergolong cukup baik, namun belum membentuk budaya kolektif. Perilaku hemat energi mahasiswa bersifat situasional, dilakukan hanya saat diingatkan atau ketika kondisi mendukung, bukan sebagai kebiasaan reflektif. Lalu untuk masalah utamanya ya ada ditemukan kurangnya umpan balik visual, minimnya intensif sosial, serta tidak tersedianya media edukatif interaktif yang dapat membantu membentuk kebiasaan hemat energi secara berkelanjutan. Lalu untuk sekundernya itu ada data dari Bappenas untuk SDGs 2023 menunjukkan perilaku efisiensi energi di Indonesia masih rendah, terutama di kalangan muda. Lalu dari ISDM Handbook Energi 2003 menegaskan perlunya edukasi publik dan pendekatan berbasis teknologi untuk memperkuat kesadaran hemat energi. Kedua sumber ini memperkuat temuan survei Premier bahwa pendekatan visual, sosial, dan interaktif dibutuhkan untuk mendorong perubahan perilaku mahasiswa. Pertama, konteks nasional ini menegaskan pentingnya peran kampus dalam membangun budaya hemat energi sejak dini. Kedua, dengan kolaborasi antara edukasi, teknologi, dan kampanye sosial, kesadaran hemat energi dapat berkembang menjadi gerakan kolektif. Selanjutnya, untuk problem space-nya ada 4, yaitu minimnya sistem umpan balik penggunaan energi, kurangnya edukasi digital yang menarik dan interaktif, kurangnya motivasi personal dan bukti dampak nyata, dan yang terakhir ada tidak adanya mekanisme sosial atau bentuk apresiasi. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang insight utama. Mahasiswa ingin hemat energi, tapi mahasiswa itu dampak sulit terlihat, kurangnya dukungan sosial, dan butuh platform interaktif. Dampak sulit terlihat itu tindakan kecil tidak langsung terasa. Dan kurangnya dukungan sosial itu motivasi menurun tanpa apresiasi dari lingkungan. Butuh platform interaktif, saran digital praktis yang memberikan penghargaan mendorong kebiasaan hemat energi. Selanjutnya, di sini desain opportunities. Edukasi digital personal, visual feedback energi, gamifikasi dan tantangan, apresiasi dan komunitas. Edukasi digital personal, platform memberikan tips cepat, visual dan kontekstual. Visual feedback energinya menampilkan dampak penggunaan energi secara real time. Gamifikasi dan tantangan meningkatkan partisipasi mahasiswa dengan sistem poin, penghargaan atau budget, dan peringkat leaderboard. Apresiasi dan komunikasi menumbuhkan motivasi sosial melalui penghargaan digital. Di sini meningkatkan kesadaran dan perilaku hemat energi melalui pengalaman digital yang interaktif dan apresiatif. Selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya. Kalian selanjutnya ini ada user journey. Yang pertama itu ada mahasiswa yaitu Telkom University yang mulai mengenal energi melalui media sosial, informasi dari teman ataupun dosen, poster di kampus, serta organisasi mahasiswa. Mereka kemudian mengisi quick survey untuk mengetahui kebiasaan sekaligus mendapatkan estimasi jenis energi awal serta tips sederhana. Lalu setelah itu, mahasiswa mendaftar ataupun login ke website Edu Energi, mengisi profil energi, dan mengakses dashboard personal untuk melihat status pengguna energi mereka. Di tahap ini, mahasiswa mulai terlibat dalam aktivitas harian seperti membaca tips hemat energi, berdiskusi di forum komunitas, dan juga belajar cara mengurangi jejak energi. Setiap pencapaian akan mendapatkan badge ataupun achievement sebagai motivasi. Prestasi yang diperoleh dapat dibagikan ke media sosial. Mahasiswa bisa juga masuk ke leaderboard dan juga membagikan laporan dampak penggunaan energi mereka, sehingga mendorong mereka untuk berbagi pengalaman hemat energi dengan teman dan juga komunitas. Lebih jauh lagi, mahasiswa ikut serta dalam komunitas serta event offline, kebiasaan hemat energi terbentuk. Mereka mempengaruhi lingkungan sekitar dan berkontribusi pada tujuannya pembangunan berkelanjutan SDG 7, 12, serta 13. Kolaborasi dengan organisasi kampus semakin memperkuat dampak perubahan ini. Tujuan akhir dari Edu Energi sendiri adalah membimbing mahasiswa menjadi agen perubahan berkelanjutan yang tidak hanya menghemat energi secara pribadi, tetapi juga menjadi role model bagi kampus dan juga komunitas sekitar. Boleh di next. Untuk selanjutnya ini ada wireframe. Wireframe dari Edu Energi sendiri memiliki 6 halaman utama. Yang pertama itu adalah landing page. Ini adalah tampilan awal aplikasi yang langsung menarik perhatian pengguna dengan call to action untuk mulai berpartisipasi di platform kesadaran hemat energi. Lalu yang kedua itu ada onboarding. Di halaman ini, pengguna mengisi profil energi, memilih challenge yang ingin diikuti, dan memulai tracking awal penggunaan energi mereka. Lalu yang ketiga itu adalah dashboard. Dashboard di sini menampilkan ringkasan aktivitas harian dari mereka, tujuan yang ingin dicapai, dan juga progres penggunaan secara visual agar lebih mudah dipantau. Lalu yang keempat itu adalah tracking aktivitas, yang dimana halaman ini menampilkan detail aktivitas penggunaan, progres harian, serta posisi mereka di leaderboard, sehingga motivasi kompetitif bisa terjaga. Yang kelima itu ada challenge dan juga gamifisika. Di sini pengguna dapat melihat challenge aktif, reward atau badge yang bisa didapat dan juga memantau pencapaian mereka secara gamified. Lalu yang terakhir adalah edukasi dan juga tips. Halaman terakhir menyediakan konten edukatif dan juga tips praktis hemat energi, sehingga pengguna bisa belajar sekaligus menerapkan kebiasaan baru. Keseluruhan wireframe ini dirancang agar pengalaman pengguna lebih interaktif, informatif, dan juga termotivasi, sehingga mereka terdorong untuk menjadi agen perubahan energi di kampus dan juga komunitas sekitar. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Sania. Baik, terima kasih Intan. Jadi, kesimpulannya adalah di sini adanya peran mahasiswa Telkom University dalam kesadaran energi
menjadi kunci dalam membentuk budaya hemat energi yang berkelanjutan. Meskipun perilaku hemat energi yang diterapkan masih bersifat situasional dan belum konsisten, jadi pada penerapan ini, edukasi digital interaktif dan gamifikasi berpotensi mentransformasikan kesadaran ini yang menjadi kebiasaan yang sistematis. Serta pada pendekatan ini juga mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada SDG 7, 12, dan 13. Dan ini juga membuka peluang integrasi lintas tema seperti parenting dan hukum, serta bisa membentuk masyarakat yang sadar energi, bertanggung jawab, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi, ini hasil dari tugas besar kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, izinkan untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.